Untuk teman-temanku yang beragama Kristen, saya ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua. Semoga Natal pada tahun ini kita tambah damai, tambah asik. Semangat baru, harapan baru, cita-cita baru. Diharapkan bisa membawa suasana yang sejuk. Semoga Natal di tahun ini kita senantiasa menebarkan cinta kasih bagi sesama umat manusia. Selamat Natal pada sahabat-sahabat semua, umat Kristen semua yang merayakannya. Semoga bahagia dan damai Natal selalu menyertai kita semua. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Kenangan untuk Romo Mangun. Saya mengenang beliau sebaik-baiknya. Beliau selalu mendorong supaya saya menulis novel. Dan setiap kali ada buku baru, saya antarkan di makam beliau. Saya mengenang ini karena beliau wafat di pundak saya. 40 hari sesudah wafatnya, beliau itu datang kepada saya dalam mimpi, berpakaian sangat sederhana, putih-putih, mirip pakaian ihram kaum muslimin yang naik haji atau umroh di tanah suci. Tapi pakaian putih-putih itu ada bercak-bercak darah. Dan beliau bertanya, "Iki piye?" Saya menjawab bahwa kita berada di dua alam yang berbeda. Romo silahkan kembali dan saya doakan. Kemudian 3 tahun sesudah itu, menjelang Natal, beliau datang dengan pakaian rapi jali, dan berbicara tentang surga. Nah, ini bagi saya rahasia yang saya timbang-timbang dulu. Kepada siapa saya akan berbicara ini. Tiba-tiba yang saya pilih itu Pak Yakob Utama, almarhum. Saya ceritakan bahwa Romo Mangun datang kepada saya juga dalam mimpi. Beliau berbicara tentang surga. Bung, saudara-saudara, kalau orang berbicara tentang surga, tafsiran saya, beliau tentu di surga. Beliau ada di surga, di tempat yang mulianya, agungnya agung, terhormatnya terhormat. Begitu. Tapi pada Natalan ini, saya ingin mengenang seorang ibu, orang yang tidak sekolah, dan beliau sering pula seperti saya sowan kepada Romo Mangun. Nah, ibu ini sudah agak tua, sudah 60-an tahun. Pada masa itu Romo lebih tua. Nah, ibu ini seorang penganut Katolik yang luar biasa hebat. Selalu mengeluhkan
kesalehannya, merasa kurang saleh, merasa selalu ada yang kurang, selalu mengeluh, Romo, bagaimana saya ini tiap tahun Natalan, tapi tidak pakai pohon Natal, tidak pakai pohon terang. Romo Mangun menjawab, tidak pakai pohon terang itu tidak apa-apa. Yang penting hatimulah yang terang. Nah, itu selalu ditekankan. Dan si ibu ini orang kampung di Jogja, punya anak. Anaknya ada 2, sudah punya anak, jadi ibu ini punya cucu. Pada hari Natal, beliau sakit. Sebenarnya beliau ingin ikut ke gereja, tapi karena kondisinya ya sakit, ya sudahlah di rumah saja. Anaknya, anak perempuan, membawa anaknya yang masih kecil ke gereja dengan suaminya. Menantu Simbo ini, menantu ibu tua ini. Ibu itu tinggal di rumah dengan perasaan menyesal, dengan perasaan bersalah. Mengapa seharusnya saya ada di gereja, tapi tidak ke gereja? Mengapa saya sakit pada hari Natal? Wong sakit itu banyak hari-hari yang lain. Mengapa kok milih sakit pada hari Natal? Lalu menyesal, beliau tertidur. Ketika anaknya ada di gereja, beliau tertidur di rumah dengan perasaan senantiasa ingat. Beliau menyebut Gusti Yesus. Dan waktu mau tidur dia berdoa dan menyebut Gusti Yesus. Lalu dalam tidurnya itu dia terbangun karena di kamarnya yang sengaja digelapkan itu kok dia melihat cahaya. Mula-mula dia lihat cahaya itu datangnya dari jendela, menerangi kamarnya yang tidak terlalu besar, menjadi terang benderang, dan cahaya itu berjalan mendekati beliau. Ketika mendekat itu, beliau tahu itu seseorang, sosok pribadi seseorang yang tidak bisa dilihat wajahnya karena terlalu terang. Wajah itu mencorong, terlalu terang, dan memberi hiburan. Tidak apa-apa, tidak ke gereja kan karena kamu sakit. Dan kamu selalu merasa hidupmu tidak sempurna justru pada hari penting, pada hari Natal. Karena kamu bernatalan tanpa pohon Natal, tanpa pohon terang. Beliau bicara, tidak apa-apa, tidak pakai pohon terang itu bukan masalah, karena yang penting bukankah hatimulah yang harus terang. Hatimu terang, maka teranglah semuanya. Beliau tahu ini bukan suara Romo Mangun, dan beliau mencoba memahami suara siapa, jiwanya yang sudah tua, hati dan imannya yang sudah mengendap, yakin seyakin-yakinnya, yang datang bukan hanya Romo Mangun, bukan gurunya, tapi
Ini Gusti Yesus sendiri. Gusti Yesus sendiri yang datang kepada dia. Dan beliau tiba-tiba berdiri, menunjukkan sikap membungkuk yang dalam, bungkukan badannya mendalam, tapi hatinya lebih mendalam lagi, dan oleh gerak itu dia menangis. Dia menangis dan berkata, Gusti, sekarang hamba merasa siap, Gusti. Hamba merasa siap. Kalau Gusti memanggil hamba hari ini, saya berangkat. Saya berangkat. Saya tidak akan keberatan lagi pada apapun yang di dunia ini, karena pada momen seperti ini, Gusti, dunia ini rasanya tidak lagi relevan. Hamba siap. Dan tiba-tiba cahaya itu meredup, dan hilang dari pandangan matanya. Hilang lewat jendela dari mana cahaya tadi itu datang. Dan si ibu ini meneruskan menangis. Tangis yang tidak dibuat-buat. Tangis itu datang dari hatinya, datang dari jiwanya. Dia percaya tangis itu tangis iman. Itu tangis cinta, tangis penghambaan, Orang biasa, sangat biasa, tidak sekolah, tidak mengerti agamanya, sebagaimana golongan orang-orang cerdik pandai di dunia Katolik. Beliau tidak tahu. Tapi dulu sekali pernah Romo Mangun berkata, perkara berdoa, tidak ada orang yang paling pintar. Tidak ada orang yang paling pintar berdoa. Karena doa tidak memerlukan kepandaian. Doa itu fungsi jiwamu, fungsi hatimu, di mana imanmu bersemayam. Ketika hatimu terang, ketika jiwamu ikhlas, itulah doa paling sejati yang bahkan juga dicari, bahkan juga diperjuangkan, dicari oleh kalangan imam-imam, oleh kalangan terpelajar, oleh kalangan orang-orang intelek yang imannya juga dalam. Jadi kamu tidak perlu resah. Ingat dialog-dialognya dengan Romo Mangun ketika beliau selalu bersimpuh di dekat kaki Romo Mangun, menyediakan minuman, dan diberilah piwulang ajaran seperti itu. Tidak terlampau canggih, tidak terlampau berbau kitab-kitab, tapi Romo tahu berbicara dengan orang seperti itu cukuplah dengan cara itu. Dan si mbah ini menangis lagi, duduk bersimpuh seperti menghadapi Romo Mangun dahulu, turun dari tempat tidurnya dan duduk di situ, melanjutkan tangisnya yang begitu nikmat. Tiba-tiba pintunya diketuk dan anaknya
dan cucunya pulang dari gereja dengan kegembiraan, tapi anaknya dan menantunya menghibur, jangan kecewa, tidak ke gereja. Dan ibu itu tidak menangis, tapi menjelaskan, untukku pada momen seperti ini, gereja itu ya penting, itu rumah Gusti Yesus. Tapi aku sudah didatangi, aku tidak perlu datang ke gereja. Aku sudah bertemu, dan kamu nak, kamu Jo, Sarijo, mantuku, ibumu ini sekarang sudah siap. Kalau Gusti memanggil kapan saja, ibumu sudah siap. Jiwa yang siap. Begitulah jiwa yang siap, yang kita tidak semuanya punya perasaan seperti itu. Ibu ini Natalan tahun ini tanpa pohon Natal, tapi terang sejati, sejatinya terang ada dalam hatinya, dan datang pula terang yang lebih mulia lagi, yang lebih sejati, sudah meninggalkan ruangan itu lewat jendela dari mana dia datang. Salam, saudara-saudara, bung, sahabat-sahabat, selamat Natal. Barangkali Anda punya pohon Natal, Bunda punya pohon terang, tapi masih ada yang lebih penting. Moga-moga Anda juga didatangi cahaya terang.